Satu, kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang tidak memusuhi agama Islam. Lalu apakah boleh kita memakan sajian dia? Boleh gitu. Karena dia tidak memusuhi agama Islam, bahkan Islam disuruh berbuat baik kepada orang yang berjenis seperti ini. Dalilnya di mana? Di Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang di luar agama Islam dan berbuat adil kepada mereka karena mereka tidak memusuhi agama Islam. Satu, ada orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama Islam. Itu catat dulu. Bang, bisa dibuka dulu kameranya Bang, biar saya tahu Anda memperhatikan jawaban atau tidak gitu. Oke? Bentar. Nah gitu. Nah, makanya itulah gunanya open cam Bang. Saya perlu tahu gitu, melihat ketika saya menjawab apakah Anda memperhatikan atau tidak. Yang kedua Bang, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah kafir yang tidak boleh disakiti karena dia mempunyai perjanjian dengan umat Islam. Contoh nih, abang mempunyai perjanjian damai dengan umat Islam. Selama perjanjian damai, umat Islam tidak boleh menyakitinya. Nah, tuh. Yang ketiga, kafir harbi. Kafir harbi itu memusuhi agama Islam. Memusuhi agama Islam. Jangankan kita mau mendekat, Bang, ya. Jangankan kita mau mendekat, kalau kita kafir harbi itu langsung kita ikuti dia, kita langsung ke rumah dia, dia itu kasih makanan ke kita, diracuninya kita. Makanya kata hadis itu jangan memakan selain makanan orang mukmin, ya. Jangan memakan di luar orang mukmin. Orang di luar yang kayak gimana? Jangan dari hadisnya sampai, ini. Nih coba. Nih ya. Jangan sampai makanan kalian dimakan oleh orang non muslim gitu, Bang. Nih. Bentar. Anda ngambil kitab apa? Kitab. Sebentar, saya ya. balik ya. Mari kita baca ya hadisnya. Nih, ya mari. Telah memberitakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri ya berkata, Salim dari Abu Haitsman dari Abu Sa'id, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu berteman dengan orang mukmin dan jangan ada memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Oh, ini hadis satunya, bukan hadis masalah kafir harbi. Salah saya berarti ya. Nah, jadi gini Bang, makanan orang mukmin yang seperti apa? Janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin. Artinya kan jangan berteman dengan orang di luar mukmin, betul nggak? Betul. Berarti betul aja hadisnya. Hadisnya berarti betul aja teman-teman. Ya, yang saya maksud gitu. Dari penjelasan yang di luar orang mukmin ini artinya orang kafir. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi gini Bang, ya. Kalau kita mau memberi makanan, itu afdolnya juga kepada tetangga dulu. Gitu. Ya, kalau tetangganya non muslim Bang. Nah, tetangganya non muslim seperti apa? Kita lihat dulu dia memusuhi kita atau tidak gitu. Ya di situ nggak ada keterangan memusuhi atau tidak Bang. Yang makanya muslim, Bang, ini kan bab masalah perkawanan mukmin. Membahas antara kufur dan mukmin. Orang beriman dan mukmin. Makanya kitabnya dinamai kitab zuhud. Ya. Gitu. Berarti kan nggak boleh berteman dengan non muslim kan? Jadi Bang ya, tidak boleh berteman dengan non muslim yang memusuhi kita. Karena apa? Kalau kita temani nanti iya, ini kitab zuhud Bang. Makanya kan tadi pembahasannya orang kafir itu terbagi berapa? Iya. Jadi hanya boleh berteman dengan mukmin. Jadi tidak boleh berteman dengan orang kafir harbi yang memusuhi umat Islam. Karena apa? Dia memusuhi gitu. Tapi boleh berteman dengan orang yang di luar agama Islam. Bang, ini kitab zuhud Bang. Di mana kata boleh Bang? Di mana kata boleh Bang? Di situ ada. Ya udah. Berarti Anda harus ulang dulu ya penjelasan saya di awal tadi. Orang di luar Islam itu terbagi berapa? Ada 4.
Harbi, Ada 3. Ada 3. Ya udah. Jadi kalau kafir zimmi, kita boleh memberi makanan dengan dia, Di mana bertetangga. dalilnya? Nggak ada dalilnya itu. Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ah, tuh udah dikasih, makanya nggak nyimak sih. Oke? Itu tidak dilarang berbuat adil, itu beda. Ya, tidak dilarang berbuat baik, bukan cuma berbuat adil. Beda Nih. itu konteksnya, Bang. Nah, nih konteksnya ya Al-Mumtahanah ayat 8. Kita buka dulu ya, teman-teman. Nih, ya. Nih, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu ya menjadikan sebagai kawanmu. Ingat nih ya, tentang perkawanan tadi kan. Orang Ya. yang memerangimu. Jadi yang tidak memerangi boleh kita kasih makan. Oke? Ah, gitu. Jadi yang tidak boleh ya yang diberi makan atau mengambil makanan mereka itu dari kafir harbi. Contohnya ketika Nabi di perang Khaybar diracuni oleh wanita Yahudi. Ah, kayak gitu. Buka dulu kameranya, Bang. Saya nggak Ya. ngerti. Nanti Abang ini memperhatikan jawaban atau tidak. Ya. Aman, Bang. Saya dengerin. Ah, kayak gitu. Jadi yang kafir zimmi boleh kita kasih makan, boleh kita berbuat adil, boleh kita berbuat baik kepada dia gitu. Boleh dikasih makan meskipun bertetangga. Tapi kalaunya kafirnya harbi yang memerangi gitu, memerangi umat Islam, jangankan kita, Bang, mau dekat. Kalau kita dekat dikasih makan diracuni kita. Gimana Tapi sih? yang saya lihat realita di publik, orang nggak memerangi pun dimusuhi, Bang. Gimana itu, Bang? Ah, Bang, ajaran Nabi saya, orang yang tidak memerangi Islam lalu dimusuhi sama dia memusuhi Nabi. Berarti itu oknum atau banyak, Bang? Ya jelas oknum, Bang. Ajaran Nabi saya kayak gini ya, Bang ya. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakitiku, kata Nabi. Barang siapa menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Barang siapa menyakiti Allah, maka ya, haram surga untuknya. Contoh nih, Abang bertetangga dengan saya, ya. Contoh, Abang baik nih sama saya, tidak memusuhi Islam. Lalu saya sakiti Abang, haram surga untuk saya. Itu yang ajaran di Islam YouTube, kerasnya gitu. Bang? Iya. Cuman di YouTube saya lihat banyak orang bubarin ibadah, terus gereja diobrak-abrik, ada yang Oh, dibom itu segala. oknum, Itu Bang. mengatasnamakan oknum. Oknum. Iya. Iya, karena apa? Kalaunya Tapi membubarin banyak ya? Membubarin ibadah, Nabi pun tidak mengajarkan untuk membubarkan atau mengganggu ibadah peribadatan orang lain. Oh, Gitu. Tapi kok banyak Jadi ya? setiap agama itu, Bang, ada oknumnya. Coba Abang lihat di Papua, Kristen bubarin sampai bakar masjid. Nah, Ada videonya, Bang. apakah ada? Apakah harus saya katakan bahwa itu adalah ajaran Kristen? Ya nggak bisa, Bang. Itu oknum Kristen. Iya, Sama iya. dengan di Poso tuh. Orang lagi sholat, habis. Oh, Aduh, berarti setiap Bentar itu ya. ada oknum ya? ada, Bang. Setiap agama itu ada oknumnya. Mau videonya atau webnya? Nih, Webnya aja. webnya aja. Videonya juga boleh. Bentar ya. Ada videonya nanti, tapi kalau saya bukakan di sini nanti kena pelanggaran, Bang. Oh, Oke. ya udah, saya turun dulu ya. Ah. Makasih ya. Gini, bentar, belum. Saya tampilkan dulu Iya, webnya. Ya. Nah, nih, Bang. Ya, ini kalau kita lihat ya, kita GDI. Di sini tertulis, Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami umat Kristen di tanah Papua. Dan berhenti membangun pembangunan masjid. Di sini mengatasnamakan umat Kristen. Ya. Apakah ajaran Kristen kayak gini? Melarang membangun Enggak. tempat ibadah di luar Kristen? Kan enggak gitu. Kan pasti Ya. ada apa? Ada oknumnya. Kayak gitu, Bang. Bang, saya boleh tanya satu hal nggak? Boleh. Coba Anda buka dulu 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya.
2 Yohanes 1 nomor Bang, 10. sorry bang, boleh dibuka kameranya? Ya. Gak apa-apa. Open cam aja dulu ya. 2 Kayak gitu. Yohanes 1. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jika seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah terima dia, jangan kasih panggung di dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Nah, betul, berarti kalau ada orang misalnya dari agama seberang mau menjelaskan agamanya, itu jangan sampai dikasih panggung. Kenapa? Karena anak dan istri dan keluarganya mungkin bisa terpengaruh gitu. Bang, Jadi, di kitab abang itu tertulis panggung atau salam bang? Mana sih? 2 Yohanes 1 nomor 10. Kepadanya. Nah, Ya, jangan yang mengucapkan saya salam pertanyakan kepadanya. gini bang. Jadi kalau ada Yang saya pertanyakan gini, masa kalaunya dia bukan Kristen nggak boleh masuk rumah Kristen bang? nah, di Bahkan sini mengucapkan konteksnya salam bukan kepada dalam Muslim rangka- pun nggak boleh gitu. bukan di sini konteksnya bukan dalam rangka bertamu, tapi dia dalam rangka mau menyebarkan agamanya. Jadi dia mau masuk, mau menjelaskan agamanya. Jadi kita tidak boleh memberikan dia panggung untuk menjelaskan dan menarik keluarga kita ikut agama dia gitu. Tapi kalau dia cuma nggak sekedar boleh mau gitu ya. numpang makan atau bertamu biasa boleh gitu. Gitu. Nggak Jadi ada bang dalam di sini konteks itu ditulis adalah- numpang makan boleh. Kayak hadis tadi juga nggak Ini ada dalam- tertulis di sini numpang makan boleh gitu. Jika dia tidak membawa ajaran ini, nah berarti kalau dia tidak membawa ajaran ini, berarti dia membawa ajaran lain kan? Nah, jadi maksudnya adalah jika dia tidak membawa ajaran ini, dalam artian membawa ajaran sesat, maka tidak boleh dikasih panggung, gitu bang. Kalaunya maksudnya, kalaunya Bang. Oke. hanya untuk bertamu boleh gitu. Tetapi kalau membawa ajaran selain Kristen Boleh. nggak boleh masuk Tapi gitu ke kalau- rumahnya. Dan nggak boleh juga memberi salam Nggak gitu. boleh membawa ajaran sesat. Loh, Kalau bang, nggak boleh kan juga, gini karena, gini, contoh saya membawa datang ke ajaran rumah sesat. abang. Contoh saya datang ke rumah abang. Ya. Abang belum tahu gitu loh tujuan saya. Lalu saya mengucapkan salam. Kan saya nanya dulu. Apakah nggak boleh? Nanya dulu. Kan nanya dulu Kan gitu. tujuannya apa. Abang kan waktu kita ketemu ya salam bang kata saya, abang murid Yesus. Salam. Masa anda nggak boleh Ya. beri jawaban? Boleh, tapi nanya tujuannya dulu. Gak mungkin lah abang. Kata saya salam, tujuanmu apa? Oh, galak kali kata saya ini. Enggak. Iya kan kayak Ya gitu gitu, Bang. jadinya, betul gak? Masa Ya, saya kayak gitu. ucapin salam, oh, tujuanmu apa? Bayangkan gitu teman-teman. Pas mau pulang, Bang. Itu salam pas mau salam. pulang, bukan salam pas ketemu, Bang. Oke. Gitu Ya, artinya gini, Bang. Artinya gini, saya bingung aja. Loh, kok hilang? Ya kan kayak gitu. Saya pikir tadi ya teman-teman, nih kita lihat ya teman-teman hadis yang diminta tadi ya. Hadis nih. Gak apa-apa dah ya, dia hilang.